Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua yang berbahagia. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu lagi, melanjutkan pembelajaran kita sebagaimana biasa. Pada hari ini kita akan membahas dua pelajaran, yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Yaitu tetap di rumah ya, kita pembelajaran jarak jauh di tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku di pembelajaran keempat. Adapun yang akan kita pelajari hari ini sebagai materi adalah sikap persatuan dan kesatuan yang terkandung dalam permainan tradisional. Itu untuk PPKN. Kemudian untuk bahasa Indonesia melanjutkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita akan membahas tentang budaya Sumatera Barat. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kita dapat mengidentifikasi permainan tradisional yang ada di daerah masing-masing dan mengkaitkannya dengan sikap persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu setelah membaca teks berjudul Suku Minang, anak-anak semua dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks Suku Minang dengan tepat. Kita lihat peta Indonesia demikian luasnya, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas dan Pulau Rote. Tentu Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam, bahasa yang beragam, agama yang beragam, dan keunikan lokal yang beragam pula. Dan tentu ini semua menjadi kebanggaan kita sekaligus menjadi kekuatan nasional bangsa Indonesia. Anak-anak semuanya yang berbahagia, anak-anak hebat semua, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tentu anak-anak semua sudah paham tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung itu. Nah, supaya kalian lebih memahami, mari kita perhatikan materi-materi pembelajaran berikut, sehingga terkait materi gagasan pokok dan gagasan pendukung bisa kita pahami lebih baik. Dan sekarang kita akan membahas tentang suku Minang. Perhatikan nanti bagian mana yang merupakan gagasan pokoknya dan bagian mana yang merupakan gagasan pendukung atau penjelas. Kita akan coba baca. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang terkenal adalah Malin Kundang. Pada paragraf 1 ini ada 5 kalimat. 1. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Yang ketiga, bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Yang keempat, orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang terkenal adalah Malin Kundang. Kita lihat pada paragraf pertama, suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Maka inilah gagasan pokoknya, sehingga nomor 2, 3, 4, dan 5 merupakan gagasan pendukung. Ya. Kita masuk ke paragraf kedua. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas disebut gozong. Karena atapnya berbentuk gozong, maka disebut rumah bagonzo. Kita lihat pada paragraf kedua juga ada 5 kalimat. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas disebut rumah gadang.
Yang kedua, rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Nomor 3, lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Kalimat keempat, atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Dan kelima, karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Ya, pada kalimat pertama, suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas disebut rumah gadang. Ini merupakan gagasan pokok, di mana sudah dipelajari di sebelumnya bahwa gagasan pokok selalu ada di awal, tengah, atau akhir paragraf, di mana gagasan pokok itu dapat mewakili semua kalimat yang ada. Kemudian nomor 2, 3, 4, dan 5 merupakan gagasan pendukung. Nah, suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang dimainkan dengan cara ditiup. Pada paragraf berikutnya, suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian. Di antaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate padang dan dendeng balado. Anak-anak semua, karena pada paragraf pertama dan kedua kita sudah menguraikan mana yang menjadi gagasan pokok dan gagasan pendukung, nanti untuk paragraf 3, 4, dan 5, coba anak-anak semua tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada setiap paragraf, ya, dan mengacu kepada uraian sebelum ini tadi, maksudnya uraian di atas. Ya, demikian tadi untuk penjelasan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang kita akan membahas tentang sikap persatuan dan kesatuan yang terkandung dalam permainan tradisional. Permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Bagaimana cara memainkannya? Hari ini kamu akan mengenal beberapa permainan tradisional ini. Kita akan mencontohkan permainan benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok, penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Mari kita cari tahu lebih banyak tentang permainan benteng-bentengan ini dari berbagai sumber yang bisa kita akses, ya. Dan yang kedua adalah permainan gobak sodor. Permainan gobak sodor atau gala asin atau galasin dilakukan di lapangan. Arena permainannya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Tahukah kamu bahwa untuk bermain benteng-bentengan dan gobak sodor dengan baik diperlukan beberapa keterampilan, di antaranya jalan, lari, dan lompat. Tentu bagian-bagian ini nanti akan dipelajari secara lebih luas pada pembelajaran PJOK. Nanti anak-anak semua bisa membaca permainan benteng-bentengan dan gobak sodor ini pada teks yang tersedia. Misalnya berikut ini peraturan-peraturan yang berlaku dalam permainan gobak sodor adalah sebagai berikut. Pemain terbagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. Disesuaikan. Tentu setiap kelompok permainannya atau jumlah pemainnya harus sama. Kemudian jika satu kelompok terdiri dari 5 orang, maka lapangan dibagi menjadi 4 kotak persegi panjang
yang berukuran 5 meter kali 3 meter atau disesuaikan dengan keperluan. Dan seterusnya ya. Nanti bisa dibaca. Nanti Pak Irwan akan mengirimkan teks yang bisa dibaca juga oleh anak-anak semuanya. Demikian juga nanti untuk mendalami bagaimana membangun persatuan kesatuan, anak-anak semua akan menyelesaikan beberapa kuis yang akan dikirimkan. Demikian ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita sehat semua. Jika ada hal-hal yang kurang jelas nanti silakan ditanyakan langsung kepada Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.